Gesah basa sing tulen, Gesahe lare sing Banyuwangi. gesah basa sing tulen. Seduluran sawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kembali kami menyapa ruang atensi Anda, khususnya kanggo dulur-dulurisun hang ono ning endi biyen ya, hang gabung khususnya hang ono ning Gesah Basa Using Tulen. Nah, pemirsa, bicara suatu daerah ini tidak pernah terlepas dengan yang namanya kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah segala bentuk ide ataupun gagasan-gagasan yang mendasarkan pada nilai-nilai luhur yang arif dan bijaksana. Dan tentu setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu lambang dari kearifan lokal adalah bahasa. Nah, meskipun antar daerah mungkin memiliki perbedaan karakteristik dalam berbahasa, namun ada penyatu, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, bicara kita tentang lambang kearifan lokal, yaitu bahasa. Di Banyuwangi ini memiliki ciri khusus bahasa yang disebut adalah bahasa Using Banyuwangi. Nah, ini seperti halnya yang sudah kita sering dengar bagaimana percakapan khas orang Using Banyuwangi. Salah satu rekan kami di Banyuwangi telah mendirikan sebuah komunitas yang menyatu dalam GBUT atau disingkat yaitu Gesah Basa Using Tulen. Dan baru-baru ini mereka telah menyatukan diri, bahkan mendeklarasikan sebuah komunitas tersebut. Baik, kita akan lihat bersama bagaimana kegiatan mereka ketika peresmian sekretariat GBUT. Dan yang menarik, kegiatan tersebut justru ditutup dengan doa berbahasa Using Banyuwangi. Mari kita simak bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersama sahabat-sahabat saya dari seluruh Kabupaten Banyuwangi, bahkan seluruh dunia, karena hari ini juga hadir perwakilan dari Malang, perwakilan dari Madiun, perwakilan dari Situbondo, juga perwakilan dari Bali. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Ternyata setelah saya amati dan saya teliti bahwa kamus bahasa Using ya mulu arane dikumbang kamus bahasa Using itu tata cara penulisannya menggunakan abjad Jawa. Contohnya umpamane Riko Ojo Merono, di kamus itu tulisannya Rika Aja Merana. Moco ditulis maca, dongeng nulis mocoan bingung macan. Kocoan kadung koco ditulis kaca, dongeng nulis kocoan ditulis kacan. Lah kita selaku masyarakat Banyuwangi, kita selaku masyarakat Using yang sehari-hari menggunakan bahasa Using kesulitan dengan hal tersebut, maka saya mendirikan grup gesah, grup belajar nulis cara Using. Maka dengan perkembangan tersebut saya bersama anggota yang lain itu merubah namanya menjadi grup gesah Basa Using Tulen yang awalnya menggunakan simbol gandrung. Nah, setelah saya pelajari dan saya amati bahwa banyak organisasi, banyak produk yang menggunakan simbol gandrung, dan saya selaku masyarakat Using, saya mencari-cari apa yang peninggalan leluhur suku Using yang tidak pernah diingat, yang cenderung akan ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatan Rasulillahi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Zat kang moho suci, kang disembah sak kabeh umat, sak kabeh makhluk, sak kureping langit, sak lumeng bumi. Kula nyuwun paring slametna lan lindungono bumi belandangan kelahirane mbah buyut kula ya Allah, serta kang kula panggeni kangge urip bebrayan seduluran nalikane kula golek nasib lan denjing kula pecah kali sederek kula jasati para manungsa kabeh dipun kelaku bumi ya Allah. Ya Allah, Zat kang maha sempurna, lindungono ya Allah tetukulane bumi niki ya Allah, muga slametno ya Allah keranten ododik wite kulite godhonge kembyange uwoe kangge nyambung penguripan kula ya Allah, sak derek kula ya Allah kang supados jasad kula kiyat lan sederek kula kangge mbangun kang negara Indonesia paringono kuat sak teruse ya Allah. Ya Allah, Zat kang maha agung, lindungono selametno makhluk kewan kang ana ring alam donya ya Allah, keranten kewan menika midhanget kangge ageng kangge kula ya Allah, kangge nyehataken jasad kula, kangge nambahi kemakmuran kula, saged kula ing wulan sederek kula dados tambahing raja kaya kula lan para sederek kula ya Allah. Ya Allah, Zat ingkang maha suci, Zat kang paring nikmatan pokira dhateng sedaya umat ya Allah. Mugi-mugi ampunono dosa-dosane makhluk menungso sak donya ya Allah, kang supados panjenengan uluri sandang kelawan pangane ring raiten dalu ya Allah. Lan mugi-mugi ya Allah angkaten derajate, unggahno pangkate ya Allah kangge pemimpin bangsa Indonesia paringono ya Allah, nggih menika kegiatan lahir lan batin keranten saged abot ngemban amanat penderitaane rakyat ya Allah.
ugi kula lan para sedherek sedaya. Mugi-mugi taatna dumateng agama ya Allah. Taat maring panguwasa negara ya Allah. Nggih guyuba maring adat lan budaya ya Allah. Mugi-mugi sampean payunge ya Allah dumateng kalimah nggih menika Bhinneka Tunggal Ika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana asik kan? Ternyata berdoa dengan menggunakan bahasa Osing Banyuwangi begitu menarik dan memiliki karakteristik tersendiri. Baik, kita akan segera mendengar apa yang melatar belakangi hingga terbentuknya komunitas, yaitu disebut namanya GBOT atau Gesah Basa Osing Tulen Banyuwangi. Kita akan mendengarkan bersama wawancara tim kami di lapangan dengan Ketua GBOT Mas Ayong Laros. Kita simak bersama. Baik, pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini kami sedang berada di panggung utama, Kang Ayong, yaitu peresmian GBOT Gesah Basa Osing Tulen, Kang Ayong. Nah, ini Kang Ayong ini kebetulan sebagai ketua harian, kita akan mendengar apa sih GBOT, apa tujuannya, dan di mana saja wilayah dari anggotanya. Baik, Kang Ayong, ini latar belakang didirikan GBOT ini apa kira-kira? Latar belakangnya satu, bahwa bahasa Osing ini sudah terkontaminasi. Yang kedua, sejak turunnya Pergub nomor 19 tahun 2014, bahasa Osing itu diakui sebagai bahasa Jawa dialek Osing. Nah, maka saya selaku warga Osing, saya suku Osing, saya tidak menerimakan itu. Saya berharap Gesah Basa Osing Tulen itu diakui. Dan inilah bahasa Osing. Gitu ya. Iya. Nah, terus seberapa banyak anggota yang sudah tercover dalam GBOT ini? Saya dirikan sejak tahun tanggal 14 Desember 2014. Selama 3 tahun itu anggotanya cuma 380. Berarti hari ini hari peresmiannya ya? Hari peresmian ini sejak 2018 hingga 2020 anggotanya sekarang mencapai 26.900. Lumayan juga ya, berarti itu 26.000 ya. Itu tersebar kemana aja itu? Seluruh dunia. Seluruh dunia anggotanya. Iya. Nah, terus aktivitasnya dari teman-teman GBOT untuk mewujudkan gerakan Basa Osing itu apa aja dilakukan? Yang pertama lewat media sosial. Di situ ada aturan dan peraturan. Bikin status harus bahasa Osing. Aturan utama. Aturan ya? utama harus bahasa Osing. Namun bila mana ada di status itu 1 atau 2 kata yang bukan bahasa Osing, maka admin itu mengingatkan kepada yang membuat status yang bersangkutan edited. Contoh, di situ tertulis aku, padahal kadung bahasa Osing kan isun. Aku edited 15 menit. Aku titik-titik isun. Jadi kita di situ belajar dan memberikan pelajaran secara langsung lewat media sosial. Berarti pergerakan untuk mencapai tujuan utama usingisasi itu pertama lewat media sosial, Facebook. Gitu. Terus teknis komunikasinya apa juga melalui medsos juga? Tidak. Kita bersama pengurus dan admin ataupun anggota, di mana setiap di suatu desa atau daerah mengadakan seni adat dan budaya, kita melibatkan diri, kita menawarkan kepada panitia. Kita datang ke sana. Kita tidak ingin dihormati. Kita tidak ingin disibukkan, tapi kita ingin menyibukkan diri, berbaur dengan masyarakat. Kita memberikan dukungan secara penuh. Kita membawa semacam suguhan-suguhan sendiri. Yang penting kita berbaur dengan masyarakat itu, kita sangat mendukung adat dan budaya bahasa di daerah itu. Yang paling menarik kira-kira hingga tergerak untuk mendirikan GBOT ini apa kira-kira? Yang menarik di situ perseduluran.
Terkadang di situ kita di komenan kita debat. Bisa selama 1 minggu. Tapi debat itu dalam artian mencari solusi ya. Mencari solusi. Penulisannya, contoh begini, ada di antara mereka yang menulis petek itu petek. Ini debat sampai 1 minggu. Termasuk penempatan bahasa ya. Iya, yang bener nulisnya pitik. Tatkala di belakang ditambah akhiran maka akan terbaca pitike. Tapi kalau tetap menggunakan maka akan terbaca peteke. Enggak ini tak panggung ya. Iya. Ngono tumpeng ya. Terus harapan akhir apa dengan berdirinya GPUT ini? Harapan akhir kita semuanya berharap pemerintah provinsi, pemerintah pusat mengakui bahwa ini adalah bahasa using. Persyaratannya apapun akan kita penuhi. Kalau memang itu menjadikan persyaratan untuk diakui ini adalah bahasa using. Karena di dalam bahasa using sendiri ada dialek masing-masing desa. Loh, kalau bahasa using ini diakui sebagai dialek, lalu dialek di masing-masing desa itu diakui apa? Kan tidak mungkin di dalam dialek ada dialek. Ya, artinya tetap bahasa ya berarti. Tetap bahasa. Bahasa using ya. Mungkin ada lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman atau warga masyarakat Banyuwangi dimanapun berada. Saya berharap kepada masyarakat seluruh Kabupaten Banyuwangi, bahkan di seluruh dunia yang peduli terhadap bahasa using maupun yang sementara masih dalam tahapan mempelajari, ayo bergabung dengan grup kita, grup Kisah Using Tulen. Kita di situ mengutamakan perseduluran, persaudaraan. Kita mengutamakan kebersamaan. Kita di sini tidak ada persaingan, tapi semata-mata untuk Banyuwangi. Ayo belajar bareng. Karena wong belajar itu sing kadang dalam umur sampai kapan bain. Riko Anderson wajib belajar dan mempelajari kelendi carane adat budaya bahasa using itu tetap ono. Oke, baik, terima kasih Kang Ayong ya. Pemirsa netizen dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Ayong, Ketua GPUT Gesah Basa Using Tulen Banyuwangi ini bermanfaat bagi Anda. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ayong. Kelanti dulur-dulur khususnya kanggo dulur isun hang ono ning endi biayen. Muga-muga biayen sakwise didegno hang arane GPUT ku mau tambah seduluran salawase ya. Nah, baik, mudah-mudahan Anda semua khususnya orang kelahiran Banyuwangi yang saat ini dimanapun berada semakin mempererat tali persaudaraan antar kita semua. Baik, setelah kita mendengarkan bagaimana penjelasan Kang Ayong Laros untuk membentuk atau mendirikan GPUT tersebut, kita juga perlu mendengarkan bagaimana tanggapan sekaligus pandangan-pandangan sebagai pengayom dunia kesenian di Banyuwangi, yaitu Dewan Kesenian Blambangan. Nah, kebetulan saat peresmian Sekretariat GPUT, beliau juga hadir. Kita akan mendengarkan wawancara tentang pandangan-pandangannya, sekaligus mungkin akan memberikan sebuah solusi bagaimana sebaiknya untuk lebih mempererat tali persaudaraan melalui jalur kesenian. Kita dengar bersama wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, ini kebetulan Ketua Dewan Kesenian Blambangan, yaitu DKB Bapak Haji Dr. Taufik Hidayat. Ini salah satu tokoh penggerak seni budaya daerah Banyuwangi. Dan di sampingnya ini ada Pak Ayong, Ketua GPUT, yaitu Gesah Basa Using Tulen. Di belakangnya ini para pandekan-pandekan basa usingan. Dari mana aja ini, Mas? Bencolo itu? Serono. Oh, pokoknya ini tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Baik, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Dr. Taufik. Ini sebagai orang yang sangat peduli dengan budaya daerah Banyuwangi. Baik Pak Dokter, ini teman-teman ini kan hari ini meresmikan sekretariat GPUT ya. Nah, kebetulan yang menjadi fokus oleh Pak Ayong dan kawan-kawan ini
disebut usingisasi, yaitu mensosialisasikan Using Banyuwangi. Nah, gimana tanggapan Pak Dokter ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sebagai Ketua Dewan Kesenian Blambangan Banyuwangi yang memang ditakdirkan lahir sebagai orang Using. Ya, harapan saya cuma satu. Semaju apapun nanti Banyuwangi ini, semodern apapun kita nanti ke depan, jangan sekali-sekali meninggalkan kearifan lokal yang kita miliki. Salah satu kearifan lokal itu adalah bahasa Using. Bahasa Using Banyuwangi. Bahasa Using Banyuwangi. Nah, saya inginnya ya, kita ini nanti ya, ikut bersama-sama melestarikan bahasa Using iki bareng-bareng. Iya. Kalau saat ini sudah ada ya yang namanya kamus bahasa Using, kamus bahasa Using itu ya, kalau memang ada yang menurut kita belum sempurna, ayo disempurnakan. Kita ini tidak boleh ya terlalu kaku menganggap bahwa yang sudah ada ini adalah sempurna. Tidak boleh. Nggak boleh ya. Yang namanya kehidupan itu dinamis. Ya, selalu berkembang ke depan dan seterusnya akan selalu berkembang sesuai dengan situasi zaman yang ada. Untuk itu, satu hal yang ingin saya usulkan, terutama kanggo konco-konco hang tergabung ning Gesah Basa Using Tulen, ayo bersama dengan kelompok yang lain kita ini duduk dalam satu meja. Membaur juga. Iya, kita diskusi enake klendi ya mengarep iki. Saiki wis ono kamus. Menurut konco-konco kadung kamus iku belum sempurna, ayo disempurnakan. Iya, supaya paran, supaya lebih sempurna. Dan saya menginginkan basa Using ya di kemudian hari tetap diajarkan di sekolah-sekolah dasar yang memang sebagian masyarakatnya tradisional yang ada di situ adalah orang-orang Using. Orang Using ya. Iya, supaya apa? Iya, supaya basa Using ini tetap lestari sebagai salah satu khasanah kekayaan kebudayaan atau kearifan lokal yang kita miliki. Begini, kebetulan Pak Dokter ini kan selaku Ketua DKB Banyuwangi ya. Melihat ini masih banyaknya yang belum tercover dalam sebuah kamus, ada nggak upaya-upaya perumusan dari DKB sendiri untuk melahirkan kamus-kamus yang lainnya? Oh ya, betul, setuju. Ya, kamus yang sudah ada itu anggaplah sebagai edisi perdana. Ya, nanti ada edisi berikut-berikutnya untuk menyempurnakan yang sudah ada. Tapi kita tidak boleh menafikan jasa orang yang sudah bersusah payah menyusun kamus tersebut. Betul. Ya, untuk menyusun kamus itu membutuhkan biaya, waktu dan lain sebagainya. Dan panjang. Betul, itu tidak mudah. Kita ini harus berani mengakui jasa orang lain. Ya, setelah itu disempurnakan untuk edisi-edisi berikutnya. Berarti ada rencana Betul, untuk memandu itu. Ya. Kalau menurut Pak Ayang selalu GBUT ada nggak rencana untuk seperti dikatakan oleh Ketua DKB tadi itu membuat kamus-kamus baru? Pertama saya menawarkan waktu itu menyempurnakan. Jadi kamus yang sudah ada, ayo kita sempurnakan. Namun karena tetap bertahan dan tidak mau, kita ada upaya untuk membuat kamus sendiri. Bukan tandingan. Belum terbukukan tapi ya. Kita sudah mulai. Kita sudah pengumpulan. Mulai. Pengumpulan itu. Ya. Tapi tidak lepas dari ini sebetulnya. Contoh saja. Riko di situ kan Rika. Kita menulisnya Riko. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan yang cukup berbeda jauh. Sebenarnya sama, hanya perbedaannya itu. Kita ingin menyesuaikan dengan ucapan yang sehari-hari dan tidak sama dengan bahasa lain. Berarti ada karakter tersendiri. Iya. Ya. Nah, bila mana ada di sana mau dan kita pun sangat terbuka. Jangan kita nggak pernah ingin diakui ini karya GBUT, tidak.
kita tetap menghormati Pak Hasan Ali sebagai bapak bahasa Osing karena beliaulah awalnya yang memulai adanya kamus bahasa Osing. Ya. Kita sepakat. Tapi ayo karya Pak Hasan Ali ini jangan dibiarkan begitu saja. Sempurnakan. Ya. Disempurnakan menurut Pak Dokter, menyesuaikan. Kalau kita ingin tarik ke belakang, mundur lagi, Ya, jauh kita tertinggal. Bisa-bisa tulisan Bapak itu akan terjadi biapa. Biapa ya. Biain. Ketemu dialek kayaknya. Nah, gajah harus tulis giaja karena kita mundur. Sekarang kita ingin ke depan, memudahkan orang Osing sendiri untuk mempelajari dan belajar bahasa Osing. Oke. Itu harapan kita. Oke. Terus gini Pak Dokter. Kira-kira ada nggak dari pihak DKB yang dipandegani Pak Dokter ini untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh untuk merumuskan hal ini? Kami ingin ke depan ada semacam tidak usah pertemuan yang terlalu besar dulu, tapi cukup tokoh-tokohnya saja. Yang pertama yang kita diskusikan tuh cara menulis dan cara membaca. Ya. Ini yang harus disepakati awal dulu. Iya. Dan kita tidak boleh harga mati. Artinya kamus yang sekarang ini dibela mati-matian tanpa ada ujungnya, tidak boleh. Ya. Seperti bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini itu juga berkembang. Ya. Ada Van Ophuijsen, ada bahasa yang ejaan yang disempurnakan dan lain sebagainya, kan berkembang terus. Betul. Begitu juga dengan bahasa Osing. Yang disepakati pertama kalau kita nanti membentuk grup fokus grup discussion, misalkan bentuk kecil, kita fokus pada satu aja sebelum ke hal-hal berikutnya. Cara menulis dan cara membaca itu saja yang dulu. Untuk panduan. Kalau itu sudah sepakat, baru ke fokus yang lainnya. Karena saya mendapatkan masukan dari beberapa teman, kadung bisa cara penulisan cara mocone iku podo harus sesuai dengan yang kondisi yang ada saat ini di kehidupan sehari-hari. Soalnya ono ngomong Mas yo tulisannya gediku, cara mocone bisa beda kan tergantung letterlet, itu tergantung dari makna arti dari bahasa. Iya kadung hang maca iku wong Banyuwangi. Weruh ya. Ngerti iki diwaca diwaca dan kadung hang maca wong liya belum tentu paham. Nah, untuk itu usulan ini harus direspon positif. Agar apa? Bahasa Osing yang kita cintai bersama semakin lama semakin sempurna. Dan kita tidak boleh harga mati. Pokoknya kudu ketiki, ndak boleh. Ndak boleh. Pak Dokter, mewujudkan tadi itu dengan mengumpulkan tokoh-tokoh itu perlu nggak diadakan semacam kongres budaya Osing atau kongres budaya Osing kayak gitu? Jangan dalam bentuk kongres dulu, pertemuannya. Rumusannya pertemuannya itu sederhana dulu lah. Yang penting ketemu, podo ketemu nih disepakati. Mau untuk bersama-sama mendiskusikan yang ada dan masukan dari kawan-kawan yang lain. Itu dulu. Nah, kalau itu sudah ada titik temunya, hal-hal yang mendasar cara tulis dan cara baca itu sudah disepakati, baru konsep yang sudah jadi kita buatkan dalam bentuk kongres atau seminar nasional atau yang lainnya. Tapi yang dasar ini disepakati dulu. Untuk mengukuhkannya tadi Nggih, betul. Mungkin ada lagi pesan Pak Dokter ini kan selaku ketua DKB, terutama para budayawan di Banyuwangi ini. Yang berikutnya saya kepingin di Banyuwangi ini kan gudangnya pencipta lagu. Betul. Saya bangga dilahirkan sebagai wong Osing karena hampir setiap bulan ada saja lagu-lagu baru. Karya-karya baru dari orang-orang yang talentanya di seni itu sangat hebat. Saya cuman ingin kalau lagu itu lagu Osing, bahasanya bahasa Osing, mbok yo hang bener. Basa Osinge yang bagus dan harus mencerminkan jangan sampai kata-kata yang terucap, jangan sampai kata-kata yang termaktub di situ, kata-kata yang rendah, yang kotor.
Tidak santun lah pokoknya. Betul, yang itu malah menurunkan keagungan basa, using dan budaya Banyuwangi. Berarti ini sekaligus sebuah pesan bagi para pencipta lagu. Betul ya, saya memang merencanakan mau mengumpulkan para pencipta lagu itu agar dalam membuat tulisan atau lagu-lagunya, syair lagu itu menyontoh generasi-generasi terdahulu. Berarti mengutamakan almarhum sastra, Kang Andang, kata-katanya indah dan tidak hanya lagu tapi juga menjadi tuntunan. Contoh iku mau ya, pedote layangan sing dadi paran ya ojo sampai pedot seduluran. Itu kan lagu baru padahal itu. Lagu baru itu. Iya lagu. Tapi lagu sebelumnya juga ada. Artinya apa? Ya kalau bisa lagu-lagu itu bermakna yang positif. Ada pesan-pesan moral. Betul, iya. Jangan porno ya, jangan yang jelek-jelek lah. Sara ya. Campuran bosone ning tengah-tengah basa using, mburi-mburine ono basa Jawane, ono bahasa Indonesia yang itu tidak mencerminkan kondisi yang real dan itu akan merusak bahasa using yang kita cintai ini. Dan itu kalau tidak segera kita laksanakan, kita kerjakan, saya khawatir seperti lagu yang terakhir kemarin. Lagu virus corona. Itu kan bagi kita setan berarti. Betul. Itu kan menyinggung sekelompok atau komunitas lain. Itu kan seharusnya tidak perlu terjadi kalau kita bisa bijak. Cukup Pak Dokter ya? Cukup. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Ketua Dewan Kesenian Belambangan Terakhir. Tambah lagi Pak? Ya, terakhir saya ingin mengucapkan selamat kanggo Kang Ayong dan kawan-kawan. Muga-muga GPUT iki kenyataan ning lapangan bener-bener melindungi keaslian basa using. Amin. Bener-bener bermanfaat untuk kanggo melestarikan basa using ke depannya. Amin. Ya. Soalnya urusan iki hing gampang. Melestarikan basa using iku di zaman modern saiki penuh dengan tantangan. Tapi muga-muga GPUT bisa lestari, GPUT bisa membuat gawe basa Banyuwangi iki tetap lestari dan tetap bisa mengemuka sebagai kekayaan bahasa yang ada di Indonesia. Selamat tolong kanggo Kang Ayong. Berarti ini sebuah amanah untuk Kang Ayong dan teman-teman yang lain ini ya. Selamat tolong Kang. Oke. Baik pemirsa netizen kocok-kocok bisa ngomong sing kabeh ora. Pesan-pesan dari wita lali. Bermanfaat biasane semua. Amare urip teko Jakarta 2 tahun lali terus basa using. Untuk menggerakkan utilisasi temenan basa using Banyuwangi. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Matur nuwun. Terima kasih. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Haji Taufik Hidayat sebagai Ketua Dewan Kesenian Belambangan atau DKB, tentu kami berharap akan semakin menambah support, bahkan semangat untuk lebih mempererat tali persaudaraan. Dan tidak hanya persaudaraan antar warga Banyuwangi dimanapun berada, tapi juga persaudaraan dengan warga lainnya. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.